Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok besar 2 Pancasila ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas besar Pancasila yang telah diamanahkan. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 kelompok kecil, yaitu kelompok 456 dengan masing-masing anggota seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, adapun yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada malam ini adalah saya sendiri sebagai moderator, Fauzan. Selanjutnya dari bagian ringkasan disampaikan oleh Tina, dilanjutkan oleh latar belakang oleh Ari, terus pengambilan data dilanjutkan oleh Dafa Akbar, hasil analisa oleh Leo, kebijakan alternatif yang sudah diada oleh Devi, kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah oleh Alif, dan kesimpulan moderator. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada ringkasan yang akan disampaikan oleh Saudari Tina. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan ringkasan. Urgensi penggunaan media sosial berfungsi sebagai sarana yang memudahkan setiap orang untuk berinteraksi secara tidak langsung, namun dalam konteks batas-batasan yang telah ditentukan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada penyampaian latar belakang masalah oleh Saudara Ari. Kepada Ari disahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan tempat dan meet-nya. Oke, di sini saya Ridan sebagai perwakilan dari kelompok kecil 6 akan menjelaskan tentang latar belakang dari apa yang dibahas oleh kelompok besar kami. Yang pertama ada alasan. Jadi alasan kita membuat tugas besar ini yaitu penggunaan media sosial sebagai alat penghubung untuk berkomunikasi tentu sangat riskan, beresiko akan terjadinya penyimpangan dan amoral dalam bermedia sosial. Selain itu, media sosial juga bersifat universal, artinya semua orang bisa melihat dan bereaksi terhadapnya. Ya, selanjutnya itu ada tujuan kami membuat tulisan tersebut, yaitu untuk meningkatkan moral masyarakat dalam bermedia sosial serta menjaga nilai Pancasila dalam sendi bermasyarakat maupun bermedia sosial. Selanjutnya ada urgensi, yaitu pengaruh media sosial secara luas, mulai dari taraf ekonomi, kebudayaan, gaya berkolaborasi, serta moral dan etika dalam artian positif dan negatif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Ari. Selanjutnya ada penyampaian cara pengambilan data oleh Saudara Dafa Akbar. Kepada Saudara Dafa disilahkan. Makasih atas moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Saya akan menjelaskan dari cara pengambilan data. Dari cara pengambilan data tersebut diambil dari berbagai media informasi serta pernyataan dari masyarakat sebagai pelaku dan akademisi sebagai pengamat media sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Dafa Akbar. Selanjutnya ada hasil analisa oleh Saudara Leo. Kepada Saudara Leo disilakan. Terima kasih moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan hasil analisa yang sudah disusun oleh kelompok besar. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, media memiliki 2 dampak, yakni positif dan negatif. Dampak positifnya ada pada penyebaran informasi yang cepat, sedangkan dampak negatif cenderung membawa perubahan yang menghilangkan nilai dan norma yang ada di masyarakat Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan. Mungkin masih ada sambungan oleh Saudara Leo. Dengan hadirnya media sosial sebagai
Oke, selanjutnya ada penyampaian kebijakan alternatif yang sudah ada oleh Saudari Devi. Pada Saudari Devi, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang kebijakan alternatif yang sudah ada. Yang pertama ada etika dalam berkomunikasi, yaitu pertama kita sebaiknya menggunakan kata-kata yang laik dan sopan ketika menggunakan jejaring sosial media. Hal ini sudah diatur dalam pasal 45 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua ada hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, yaitu yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 di dalam Undang-Undang ITE. Next, yang ketiga ada periksa kebenaran berita, yang dimana sebelum kita menyebarkan berita, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah berita itu benar apa salah, yang terdapat diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE. Yang keempat ada menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin menyebarkan hasil karya orang lain itu, kita harus mencantumkan pokoknya nama dari yang pemilik hasil karya orang lain itu diatur dalam pasal 44 Undang-Undang ITE. Next, yang kelima ada jangan terlalu mengumbar informasi diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Devi. Selanjutnya ada penyampaian kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah oleh Saudara Alif. Kepada Saudara Alif, disilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rahman Makuna, perwakilan dari kelompok kecil 6. Next. 1. Mewajibkan pembatasan umur untuk setiap aplikasi media sosial. 2. Meningkatkan edukasi terkait bijak dalam bermedia sosial. 3. Meningkatkan pengawasan setiap aplikasi terhadap setiap kegiatan bermedia sosial. 4. Memahami budaya beretika di ruang digital, inventarisasi masalah dan dampak di masyarakat. 5. Membina masyarakat yang menyebarkan berita hoax. Dan 6. Memperketat aturan penggunaan akun palsu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya sebagai penutup dari presentasi, apa yang telah kami diskusikan adalah kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu hal urgensi seperti bermedia sosial ini pada hakikatnya telah terikat pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan juga undang-undang yang telah dibuat. Jika dicermati lebih mendalam, maka yang menjadi perilaku bermedia sosial ini penting adalah bagaimana penggunaannya harus dibatasi dalam konteks-konteks yang wajar dan tidak melewati batas. Oleh karena itu, bermedia sosial dapat membawa kita kepada hal positif ataupun negatif, tergantung bagaimana kita dapat memahami seberapa pentingnya etika dan moral yang harus ditaati dalam bermedia sosial, dengan menjunjung tinggi kebijakan-kebijakan baik yang membentuk konstitusi maupun konvensi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami dari kelompok besar 2 Pancasila dari kelas IF 4511. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.